warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi kelompok dari kami yang berjudul Ruang Lingkup Studi Kelayakan Bisnis dan Pengembangan Bisnis Marketplace. Pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Aurelia Indah Ayu Pertiwi dengan NIM 12406193062, yaitu Objek dan Proyek Studi Kelayakan Bisnis. Pemaparan materi yang kedua akan disampaikan oleh Cindy Erlina dengan NIM 12406193064, yaitu Metode Mempelajari Studi Kelayakan Bisnis. Pemaparan materi yang ketiga akan disampaikan oleh saya sendiri, Adelia Lailatul Putri, dengan NIM 12406193063, yaitu Tahapan Studi Kelayakan Bisnis. Pemaparan materi yang keempat akan disampaikan oleh Sawitri Ida Juriati dengan NIM 12406193071, yaitu Kriteria Penilaian. Dan pemaparan materi yang terakhir akan disampaikan oleh Maharani Kartika Triasiwi dengan NIM 12406193072, yaitu Pengembangan Bisnis di Marketplace. Objek dan proyek studi kelayakan bisnis. Pengertian objek dan proyek studi kelayakan. Studi kelayakan proyek adalah sebuah penelitian atau kajian awal pada sebuah proyek yang ditinjau secara keseluruhan dari berbagai macam bidang ilmu yang dipergunakan untuk membantu memutuskan layak atau tidaknya sebuah proyek tersebut, sehingga lembaga atau perusahaan bisa memastikan keberhasilan dari sebuah proyek. Objek dari proyek. Secara umum, pengertian proyek adalah kegiatan yang melibatkan berbagai sumber daya yang terhimpun dalam suatu wadah atau organisasi tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya atau untuk mencapai sasaran tertentu. Berdasarkan kepemilikannya, proyek dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu proyek pemerintah dan proyek swasta. Proyek pemerintah didanai dari dana yang bersumber APBN dan APBD, sedangkan proyek swasta adalah proyek yang pembiayaannya berasal dari dana perusahaan swasta. Tujuan studi kelayakan proyek. Tujuan dari studi kelayakan proyek ini adalah memperkecil resiko investasi yang dihasilkan akibat kegiatan proyek yang menghabiskan biaya yang cukup besar dan waktu yang relatif lama dalam proses pembuatannya. Juga dapat memperkecil resiko kegagalan dari sebuah proyek yang berskala besar. Dalam studi kelayakan proyek memiliki 5 tujuan, yaitu menghindari resiko kerugian, memudahkan perencanaan, mempermudah pelaksanaan pekerjaan, mempermudah pengawasan, dan mempermudah pengendalian. Aspek yang dikaji dalam studi kelayakan proyek, yaitu memiliki 7 aspek: aspek hukum, aspek sosial, ekonomi, dan budaya, aspek pasar, aspek pemasaran, aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen, dan aspek keuangan. Saya akan memaparkan materi yang kedua, yaitu metode mempelajari studi kelayakan bisnis. Setiap orang yang ingin mendapatkan pengetahuan dari mempelajari studi kelayakan bisnis sekurang-kurangnya harus melalui beberapa tahapan berikut. Yang pertama yaitu tahap membaca konsep dengan benar, yang kedua tahap mempraktekkan konsep, dan yang ketiga tahap penambahan wawasan. Ketiga hal tersebut harus sangat penting dilakukan oleh setiap pembaca yang berminat untuk mengembangkan karirnya dalam studi kelayakan bisnis. 3 tahapan studi kelayakan bisnis. Yang pertama ada penemuan ide, yang kedua ada mempertimbangkan alternatif usaha, yang ketiga ada tahap analisis data meliputi analisis pasar, analisis teknik dan manajemen, analisis lingkungan, dan juga analisis finansial. Keempat, kriteria penilaian. Kriteria penilaian dibedakan menjadi 2, yakni yang pertama, 1 kriteria berdasarkan skor pembobotan. Yang kedua, kriteria berdasarkan pendekatan matematika. Ada 2 kategori teknik penilaian, yaitu teknik perhitungan yang tidak memperhitungkan time value of money dan teknik perhitungannya berdasarkan time value of money. Baik, yang terakhir kita membahas tentang pengembangan bisnis di marketplace. Terdapat 2 golongan, yang pertama yaitu ada marketplace murni, yang kedua ada marketplace konsinyasi. Di sini kita membahas marketplace murni dulu, yaitu ketika situs marketplace hanya menyediakan lapak untuk berjualan dan fasilitas pembayaran. Yang kedua ada marketplace konsinyasi. Istilah mudahnya adalah titip barang. Jika penjual melakukan kerjasama konsinyasi dengan situs marketplace,
Ia hanya perlu menyediakan produk dan detail informasi ke pihak marketplace. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.